Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, teman-teman dan kakak abang sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Sidki dengan NIM 1141088 dari jurusan Teknik Lingkungan Angkatan 2021 dari Prok 1 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai acara keempat, di mana pada acara keempat sendiri itu berjudul arahan fungsi kawasan atau scoring. Oke, selanjutnya yang pertama-tama kita lakukan itu mengklik My Templates, kemudian kita pilih yang black map. Oke aja. Oke, setelah itu kita pilih Properties. Oke, setelah itu kita pilih koordinat sesuai dengan data DEM kita, di mana pada data DEM saya sendiri menggunakan UTM 49 Solve. Oke, lalu habis itu kita klik OK. Setelah itu kita memilih add data, di mana data sendiri kita menggunakan data pada acara ketiga yang berjudul mengenai data DEM. Di sini saya mendapatkan data DEM Karanganyar. Terus kita add saja dengan batas administrasi. Nah, setelah batas administrasi atau datanya sudah ke input, kemudian kita pilih di sini data, kemudian diekspor. Itu kita memilih, kita masukkan ke mana? Proses ini memilih di mana kita akan simpan praktikum SEO, kemudian di acara diklik OK saja. Nah, di sini pada data yang pertama kita akan masukkan kemiringan lereng. Kita save saja. Oke. Yes. Kemudian kita input lagi data yang kedua. Kita input kembali data yang kedua. Curah hujan. Curah hujan di save aja. Oke. Yes. Selanjutnya kita pilih data ekspor yang ketiga, yaitu jenis tanah. Jenis tanah. Di save aja, setelah diklik OK, yes. Nah, setelah ketiga data ini masuk, maka hal yang pertama akan kita lakukan itu meng-unchecklist dari batas administrasi, curah hujan, dan jenis tanah. Di sini kita akan fokus terlebih dahulu mengenai kemiringan lereng. Selanjutnya, kita ke kemiringan lereng. Habis itu kita pilih yang Open Attribute Table. Nah, di Open Attribute Table ini kita akan pilih yang kita pilih bagian option, kemudian kita pilih add file. Nah, di pilih add file ini kita tulis luas KL, di mana luas KL sendiri merupakan luas kemiringan lereng dengan menggunakan tipe long integer. Situ kita klik OK. Yes. Nah, selanjutnya kita add data lagi, kita pilih yang keterangan. Di mana tujuan dari keterangan nanti kita akan mengikuti keterangan yang berada pada tabel buku praktikum Sistem Informasi Lingkungan itu sendiri. Tabel klasifikasi. Klik OK. Nah, di sini sudah terdapat dari luas kemiringan lereng itu sendiri. Setelah itu, hal yang kedua kita lakukan, kita pilih yang namanya Edit Features. Oke, kita continue saja. Nanti dari Edit Fitur ini, kita pilih Cut Polygon. Nah, jadi kalau nggak bisa kayak gitu, berarti kita harus klik. Nah, setelah kayak gini, kita pilih yang Cut Polygon. Kita pilih lagi, kita cut lagi. Kita buat dulu. Setelah zonasinya selesai, hal yang selanjutnya kita lakukan yaitu kita save edit, kemudian kita stop editing. Kita masuk lagi ke Open Attribute Table. Nah, di sini sudah mulai masuk dari luasan kemiringan lereng.
Jadi misalnya saya pilihnya di sini, kita pilih saja di edit feature lagi, kita tambah, oke, terus kita klik sini. Nah, bakalan terdapat dari keterangan, di mana keterangannya itu menuju di bagian yang telah kita poligon, kita buat poligon. Jadi kita akan gini, kita buat per zonasi. Selanjutnya, hal yang kita lakukan selanjutnya yaitu membuat sebuah luasan, di mana dari sebuah luasan ini kita akan mengikuti tabel klasifikasi yang terdapat pada buku panduan praktikum sistem informasi lingkungan. Ya, baik, setelah kita masukkan, di mana data ini mengikuti dari tabel klasifikasi yang berada pada buku panduan. Nah, misalnya pada yang pertama ini, kita luasannya itu kita mengikuti, jadi untuk keterangan sendiri mengikuti dari eh, si eh, kemiringannya sendiri. Jadi keterangannya datar, kemiringannya itu sekitar dari 20%. Oke, selanjutnya, langkah kedua akan kita lakukan, kita di sini, kita close saja. Sorry, pertama itu kita lakukan save edit. Setelah save edit selesai, kita pilih yang stop editing. Nah, setelah stop editing, maka datanya sudah berhasil masuk dan ke input. Seperti ini. Nah, di situ kita close. Selanjutnya, kita pilih curah hujan. Tadi yang kemerangan lereng tadi kita unchecklist. Selanjutnya kita pilih edit features, kemudian kita pilih yang star editing. Oke, di saja. Habis itu kita pilih yang cut polygon. Kalau ini nggak bisa kayak gini cut polygon fitur, berarti kita klik dulu batas yang kita ingin lakukan cut polygon tools. Nah, tadi hal yang selanjutnya kita lakukan itu membuat hal yang sama, tapi tidak boleh sama dengan batas administrasi tadi untuk pembuatan poligonnya. Jadi kita ngebuat saja. Nah, setelah pembuatan ini selesai, hal langkah yang selanjutnya kita buat, yaitu kita pilih yang save edit, di editor, save edit, kemudian stop editing. Nah, setelah stop editing selesai, itu nilai lagi di alternative label. Jadi langkah-langkahnya itu sama, kita klik add file. Kemudian kita tulis di sini, luas dari CR, di mana CR sendiri menandakan singkatan dari curah hujan. Kemudian nomor 3, kita klik OK. Kayak saja di sini. Setelah itu kita pilih add file lagi, baru ke ranah. Kemudian kita pilih yang teks. Kita klik OK. Nah, di mana langkah-langkahnya itu sama kayak langkah sebelumnya, mengenai curah hujan dan lereng di sana. Di sini kita masukin data, cari kita masukin data, kita klik curah hujan di kanan, edit fitur setelah editing. Nah, jadi juga sama, mengikuti tabel klasifikasi terdapat pada buku panduan sendiri. Di sini datanya sudah saya masukkan sesuai dengan data klasifikasi terdapat pada buku panduan. Setelah itu kita pilih save edit, kemudian stop editing. Nah, ini datanya sudah masuk. Kita close saja. Nah, setelah itu kita pilih yang checklist yang curah hujan, kita pilih yang di sana. Nah, jadi untuk yang di sana sendiri yang bersama dengan yang dua sebelumnya itu mengenai yaitu dari curah hujan dan lereng. Kita input saja, kita pilih yang start editing, pause, setelah klik sini, kita pilih yang polygon. Kemudian kita pilih. Oke. Nah, setelah itu kita pilih yang di edit, kemudian save edit, kemudian stop editing. Next, kita buka lagi di open table. Jadi langkah-langkahnya itu sama kayak langkah sebelumnya, type file, kemudian tulis yang luas, terus luas GT, saya pilih yang 3. Oke saja. Oke, ini prosesnya sama semua. Oke lagi yang add file, terus perorangan. Pilih yang teks. Oke. Kemudian kita masukkan data yang berada pada luasan titik dan keterangan ini sesuai dengan tabel klasifikasi terdapat pada buku panduan. Baik, setelah data pada luasan titik dan keterangan itu sudah masuk dengan tabel klasifikasi, maka kita klik di sini tuh di close saja. Jadi kalau kita coba di close, oke, terus kita coba lagi datanya. Nah, data sini sudah masuk. Baik, setelah itu yang kita lakukan itu membuka georeferencing. Kemudian kita kembali union. Terus itu kita pilih input fitur, di mana kita input sini hanya 3, yaitu jenis tanah, curah hujan, dan kemiringan lereng. Yang dulu, jenis tanah, curah hujan, sama kemiringan lereng. Nah, kita pilih datanya mau dimasukin mana. Di sini saya pilih di praktikum Cilacap. Di sini kita pilih judul datanya itu kita pilih yang arahan fungsi kawasan. Arahan fungsi kawasan. Nah, kemudian kita save aja di sini. Di save. Setelah ini sudah semua, klik OK. Kita tunggu sampai ini berhasil. Baik, di sini kita lihat bahwa seluruh datanya sudah bisa input, di mana kita input dengan satu data baru yang namanya itu arahan fungsi kawasan. Selanjutnya, di sini kita cek saja. Kemudian kita pilih yang arahan fungsi kawasan ini, kita klik kanan. Kemudian kita pilih yang open attribute label. Setelah itu kita add data lagi. Di mana di sini kita tulis itu luas data keseluruhan. Kita pilih yang ruang integer. Terus kita klik OK. Yes. Kemudian kita pilih di edit lagi, kita tulis keterangan. Di sini kita pilih teks. Nah, tapi di sini kita pilih buat diameter atau panjangnya itu sekitar 100, dikarenakan buat keterangan kali ini itu cukup panjang, makanya kita tambah 100, jadi lebih panjang lagi. Kita klik OK. Nah, setelah itu, ini datanya sudah masuk. Kita pilih klik kanan di luasan data, kemudian kita pilih yang fill kalkulator.
Nah, dari yang fit kalkulator ini kita bakalan masukkan rumus, di mana pada rumus yang pertama itu kita tuh harus menimbangkan terlebih dahulu. Jadi kita pilih satu tadi, yang pertama itu kita cari yang luas GT-nya, cari luas GT, nah itu luas L kita masukin, selanjutnya kita pilih luas GT, oh maaf, di sini tuh, terus, dan selanjutnya kita plus lagi, tambah lagi, kita cari yang luas CH, oh maaf, maksudnya luas ya. Oke, selanjutnya ketika ini semua sudah masuk atau sudah input, kita klik oke. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa perhitungan dari penjumlahan mengenai kendaraan lereng, curah hujan, dan distansi itu sudah input menjadi satu data. Jadi kita sudah jumlahin. Oke, selanjutnya untuk data yang akan kita masukkan itu kita pilih yang di keterangan. Kemudian kita akan menyesuaikan. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya kita akan itu kita masukkan buat di keterangan kita pilih yang luas data, kemudian kita klik yang cari kata besar, pilih yang select atribut. Nah, di sini kita pilih yang buat luas data. Nah, sudah input di luas data, kita masukkan lebih dari spasi dulu, lebih dari kita sesuaikan sama hasil yang kita dapatkan. Di sini saya akan memilih luas dari spasi sama dengan 45 spasi n, kemudian kita spasi lagi, pilih luas data, habis itu kita spasi kurang dari spasi 90, habis kita pencet apply. Nah, jadi ini datanya bakalan terlihat atau input bagian yang berwarna biru. Kemudian setelah kita lakukan itu kita masukkan keterangannya. Di sini kita pilih yang ada fungsi kawasan, kita pilih yang start editing. Ini di close saja. Tadi sudah bisa di close. Selanjutnya kita pilih sesuai dengan keterangan klasifikasi terdapat pada buku panduan praktikum sistem informasi lingkungan. Jadi kolom 45 itu masukkan keterangannya kawasan fungsi uji daya tanaman. Di sini kita selalu masukkan dari data keterangan kawasan fungsi budidaya tanaman, tahunan dan pemukiman. Kemudian ini kan, jadi kalau kita masukkan satu kan bagaimana? Maksudnya kita lakukan itu kita klik kiri di persen tangan, kita pilih, maaf, kita klik kanan. Ini jangan sampai kecil dulu, kita klik kanan, terus kita pilih kalkulator. Nah, di sini kan ada luasnya, kita hapus saja. Kemudian kita ketik 2, karena tadi saya copy. Nah, sini baru saya copy, kemudian ketik 2. Oke, kita klik copy saja. Nah, ini kan datanya langsung masuk. Kemudian hal yang selanjutnya kita lakukan, kita masuk lagi ke, bentar, kita masuk lagi. Nah, sini kita pilih yang select by attribute. Kita sesuaikan lagi. Tadi luas datanya sendiri kan lebih dari 45, tapi kurang dari 90. Kemudian kita ikutin tabel selanjutnya, di mana pada tabel yang selanjutnya itu lebih dari 91 sampai lebih dari 91 tapi kurang dari 135. 135. Oke, kita klik apply saja. Nah, ini lagi kan. Kemudian kita klik kanan di kanan. Kemudian kita pencet yang file kalkulator. Sini kita pilih apa aja. Kemudian di sini kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Kita klik oke. Nah, sudah masuk. Jadi data keterangan sendiri kita masukkan terus sama seperti tabel klasifikasi terdapat pada buku panduan. Baik, setelah data sudah kita masukkan semua mengenai keterangan, mulai dengan luas data, kita pilih, ini sudah kita semua, kita lihat sudah di semua, kita pilih save edit, kemudian kita pilih yang stop editing. Nah, selanjutnya kita close saja, di sini kita pilih klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, dari properties tersebut kita pilih kategori, kemudian kita pilih yang buat keterangan, fields. Nah, jadi keterangan di sini itu kita sudah kita masukkan. Kemudian kita pilih warna, di sini warnanya untuk membedakan. Saya pilih menjadi warna hijau tua, hijau muda, kemudian warna oranye dan warna merah. Setelah itu kita pilih warna sesuai dengan tabel sesuai dengan warna yang kita inginkan. Tapi dapat membedakan, kita bedakan. Setelah kita pilih warna, kita pilih yang warna hijau, hijau tua. Oke, kemudian sini kita pilih yang warna hijau muda. Oke, dan kita pilih sini warna orange. Oke, di sini warna merah tua. Nah, jadi setelah ini sudah kita masukin, kita coba play. Nah, di sini warnanya sudah masukkan. Warnanya sudah masuk. Kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu ini kan masih ada nih kayak batas-batasnya, kita pilih klik kanan di sini, pilih properties for all symbol. Kemudian kita pilih ininya no color. Nah, di sini kita pilih oke aja, terus apply, baru oke. Nah, di sini kita lihat kalau semua data yang kita masukkan tadi sudah berhasil input sesuai dengan keterangannya sendiri. Oke, selanjutnya langkah kedua, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita pilih di bagian bawah sebelah kiri pada layout view. Nah, dari layout view ini kita akan memindahkan peta kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan yang kita inginkan. Sorry. Kita pilih yang pen, kita pilih kanan untuk mengaturnya, dan kita pilih ini, pilih namanya itu select placements, kita naikin, kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita turunin aja sampai di sini. Nah, kemudian di sini kita mainkan skala yang kita ingin gunakan. Kemudian yang skala yang saya ingin gunakan itu 50.000 misalnya. Kita klik enter. Nggak bisa, berarti kita nol lagi. Oke, jadi kalau misalnya dianggap kurang besar, kita pilih. Jadi skala itu tergantung sama yang kita inginkan. Jadi 250. Nah, kalau 250 kita pilih sampai. Kita atur sama keinginan kita mau gimana. Masih dianggap kurang, kita pilih 300. 300. Klik enter, kita gunakan 350 biar bebas. Oke. Nah, buat pertanyaan sendiri itu sudah keluar seperti ini di layout view. Kemudian hal selanjutnya yang akan kita lakukan, kita itu akan membuat sebuah kotakan, di mana dari kotakan kita cari di bagian draw, kemudian kita pilih login. Baik, selanjutnya setelah kita memilih skala yang kita gunakan pada gambaran peta ini kita menggunakan salah satu menjadi 250.000. Kemudian angka selanjutnya kita memilih yang namanya itu rectangle. Jadi rectangle ini kita pilih yang rectangle, kemudian kita sesuaikan. Nah, oke. Setelah ini sudah bisa kita sesuaikan, kita klik kanan, kemudian kita klik properties. Nanti properties ini kita pilih buat fieldnya no color, kemudian buat outline-nya kita pilih warna hitam. Kita pilih dan kita klik oke. Nah, seperti kita lihat nanti fungsi dari select placement kita pilih yang drawing. Maaf, kita pilih yang rectangle, fungsinya rectangle sendiri. Nanti kita itu untuk membuat tulisan keterangan atau keterangan dari peta yang ada pada gambaran ini. Oke, selanjutnya kita pilih teks. Dari teks itu kita zoom terus di sini. Kita tulis
serangan, dan step 2. Nah, sini kita harus memilih di chain symbol itu times Roman, times kemudian terpilih 12, kita buat saja biar lebih kelihatan lebih jelas. Oke, apply, oke. Kemudian kita atur. Nah, bonus kita sendiri sudah ada, kemudian kita dapat pilih lagi rectangle, kemudian kita buatkan kotak, kita membuat kotak view sesuai ukuran yang kita inginkan. Nah, ini kotak view yang saya buat tuh ukurannya segini. Nah, ini biar lurus kita bisa menggunakan garis bantu. Jadi garis bantu itu bisa diukur sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di garis bantu itu bisa kita gunakan. Jadi kita bentukin aja semuanya kok biar. Nah, ini kita properties lagi sama kayak tadi, no color, warna hitam, di apply aja. Oke. Nah, di sini kita bisa Ctrl C, kita Ctrl V sebanyak dari keterangan yang kita buat. Di sini kita rasakan ada sekitar 4. Jadi saya harus membuat 4 kotak. Jadi atur aja. Kita naikin. Kemudian tadi Ctrl V lagi. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah itu kita bisa pilih yang itu. Nah, sudah dari garis bantu sudah hilang dan kita memilih menggunakan warna. Di mana warna sendiri kita mengikuti dari warna yang terdapat pada kotak kita ini. Di sini terdapat 3 warna. Kita pilih lagi properties, kita pilih change symbol, kita pilih warna hijaunya tadi, flip green, klik OK, play, OK, properties lagi, kita pilih change symbol, kemudian kita pilih yang warna hijau muda. Nah, maaf ini warna hitam. Jadi inputnya itu di sini. Jadi saya pilih kanan properties, change symbol, kita pilih yang warna hijau. Oke, play, OK, kita pilih lagi, kita pilih properties, change symbol, kita pilih warna oke, pilih aja. Ini sama juga warnanya warna merah. Nah, setelah warna dari keterangan sendiri sudah input, sebenarnya hal yang kita lakukan itu memberikan dari keterangannya. Sini kita pilih lagi tadi kita pilih teks, kemudian kita pilih, nah, kita pilih dulu, step 2, kemudian kita copy, Ctrl C, Ctrl F, kita pilih. Baik, selanjutnya di sini kita melanjutkan, di mana kita memberikan sebuah keterangan, di mana keterangan itu tergantung dari warnanya. Jadi warnanya akan menggambarkan hal apa saja atau hal bagaimana saja yang akan kita lakukan pada suatu kawasan. Jadi dapat menandakan kawasan tersebut terdapat apa atau bagaimana. Dan sini kita sudah pilih yang warna hijau itu merupakan kawasan fungsi dari tanaman-tanaman dan pembangunan. Ctrl C, jadi di sini kita akan menyesuaikan, kita pilih dua. Oke. Dan kita pilih bangunan dan ini sebagai penyambung. Lindung. Oke, baik, yang sedang kita lakukan, kita tuh memilih sesuai dari tabel klasifikasi yang kita masukkan tadi. Jadi kita beri tanda di sini berapa sampai berapa. Misalnya di sini saya pilih yang buat yang pemukiman itu 45 sampai 90 untuk kurung. Jadi, oke. Selanjutnya yang tahunan kita masukkan 91 sampai 135. Kita bisa lihat. Baik. Terus yang dengan sendiri itu 135 sampai 170. Untuk yang lingkung tadi dari 171 sampai 225. Oke, dia pilih aja. Oke. Ini di sini tuh yang 3. Nah, jadi setelah kita masukkan keterangan mengenai ini kita bisa atur lagi, kita atur rapi. Reset. Oke, sudah bagus. Jadi ini merupakan hasil acara keempat pada malam hari ini, di mana pada acara keempat sendiri itu kita membuat mengenai peta arah fungsi kawasan atau scoring. Jadi ini merupakan gambaran yang telah saya buat. Mungkin apabila ada salah kata atau salah dari pembuatan silakan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.